Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Direktur Eksekutif ISR, Fabi Tumiwa. Pak Fabi, tadi kan kita bicara ya inovasi yang dilakukan, program yang dilakukan PLN, tujuannya satu, pasokan listrik untuk masyarakat. Anda melihat sampai dengan saat ini pasokan listrik ini apakah sudah merata? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang dibandingkan dengan 5 tahun lalu, pasokan listrik jauh lebih baik. Ya. Oke. Yang pertama kita bisa lihat rasio elektrifikasi itu sudah menurut klaim pemerintah dan PLN sudah di atas 99%. Ya tinggal 1% lagi masyarakat Indonesia yang belum punya listrik itu kira-kira ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kehandalan pasokan ya, sampai hari ini saya kira tidak ada wilayah di Indonesia yang mengalami kesulitan, artinya neraca dayanya itu defisit. Ya, semuanya itu cukup. Kalau ada yang mengalami pemadaman di beberapa tempat ada, itu bukan karena kekurangan pasokan, tetapi karena lebih pada kehandalan jaringan dan lain-lain ya, ada gangguan-gangguan rutin. Tetapi kita tidak lagi ada wilayah yang mengalami pemadaman listrik selama berhari-hari atau berjam-jam ya, seperti 5-6 tahun lalu. Jadi sebenarnya dalam 5 tahun terakhir perkembangan tenaga listrikan kita itu cukup bagus ya, jumlah kapasitas pembangkitnya itu meningkat dengan cukup besar ya, dan hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur itu mencatatkan kenaikan akses listrik ya, rasio elektrifikasi yang cukup signifikan sebenarnya. Nah, memang tidak semua daerah punya kualitas listrik yang sama. Artinya begini, ada pelanggan-pelanggan PLN yang dipasok lewat istilahnya jaringan listrik on grid ya, mereka yang terima, artinya ada kabel mereka pasang. Tapi kan juga ada sekitar kita 4% dari total masyarakat Indonesia, 4-5%, yang pasokan listriknya juga tidak melalui jaringan, ya itu yang kita bilang off grid. Nah, kualitas yang off grid tadi itu berbeda dengan on grid. Misalnya kita yang ada di Jakarta ini, ya listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hampir tidak pernah padam. Tetapi di beberapa daerah-daerah terpencil, ya kondisi pasokannya tidak demikian. Ada yang hanya listriknya tersedia hanya malam hari. Atau hanya beberapa jam dalam setiap hari, artinya punya listrik tapi belum tentu bisa menikmati listrik secara utuh gitu. Oke, nah ini kalau misalnya kita bicara mengenai inovasi tadi, kan tujuannya juga untuk pemerataan listrik tadi. Sementara saat ini juga kita sedang ada pandemi juga, ini cobaan juga kan yang harus dihadapi oleh PLN. Masalah pembiayaan juga lagi-lagi. Nah, bagaimana strategi yang harus setidaknya rekomendasi lah dari ISR, ini PLN harus seperti apa melakukan strategi agar tetap efisien begitu kebijakan yang dikeluarkan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara peningkatan akses kelistrikan itu bukan tugasnya PLN dalam tanda kutip, bukan. PLN itu melaksanakan penugasan penyediaan listrik yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini adalah tugas pemerintah sebagai regulator tentunya. Ya, sebagai policy maker, ya sebagai regulator juga. Pemerintah itu punya target untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Ya, oleh karena itu kalau ini dilakukan saja, artinya gini, kalau kita melistrik ke daerah yang terpencil, yang kemampuan bayarnya saja rendah, ya biaya pengembalian infrastruktur itu infrastruktur yang dibangun itu pastinya sangat lama. Nah, oleh karena itu, karena kalau ini mengikuti dengan kemampuan PLN, tentunya rasio elektrifikasi yang mencapai 100% itu akan lama karena PLN sebagai ada entitas bisnisnya kan, ada fungsi bisnisnya, dia akan lihat kalau saya melistriki wilayah itu berapa lama investasi saya akan kembali. Nah, kalau pakai hitung-hitungan bisnisnya PLN, tentunya daerah-daerah itu mungkin 5-10 tahun ke depan nggak akan dapat listrik. Tapi karena target pemerintah adalah melistriki wilayah-wilayah Indonesia mencapai 100%, ya. Oleh karena itu, biaya yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari upaya-upaya penyediaan listrik seharusnya menjadi tanggungan pemerintah. Nah, ini yang perlu diberikan. Jadi upaya melistriki desa itu
anggarannya harusnya disediakan oleh pemerintah dan ini menurut saya sudah disiapkan ya untuk 2020 dan 2021 khususnya untuk yang Indonesia Timur untuk mempercepat rasio elektrifikasi. Nah, ini Pak Fabi, kita kan PLN adalah satu-satunya perusahaan yang mengurusi listrik lah begitu ya. Anda melihat terlalu beratkah ini dibebankan oleh PLN atau sebetulnya juga ini harus di-share juga beberapa perusahaan juga, harga PLN nggak sendiri banget lah begitu katakan. Tapi bagaimana melihat kinerja dari PLN? Sangguplah PLN mengatasi ini sendiri? Ya kalau PLN diminta untuk menanggung beban-beban yang harusnya menjadi beban pemerintah, menurut saya tidak mungkin ya terus-menerus begitu ya. Tapi PLN ini kan BUMN memang diciptakan atau dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas negara gitu kira-kira ya. Target-target pembangunan pemerintah itu menjadi dilaksanakan oleh BUMN. Nah, kembali lagi ada yang namanya biaya. Melaksanakan program itu ada biaya. Artinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah mau PLN atau nggak PLN, itu kalau siapapun ya misalnya katakanlah buat perusahaan listrik baru ya kemudian disuruh melistriki ya yang kemudian nanti investasinya tidak akan kembali yaitu kolaps juga pasti ya. Jadi intinya adalah kalau PLN diminta untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita selalu bilang PSO ya, Public Service Obligation, itu seharusnya memang biayanya berasal dari pemerintah. Dan ini kalau dilihat Undang-Undang BUMN itu memang dimungkinkan gitu. Jadi ini juga yang terjadi saat sekarang ya, di mana PLN 2017 itu kan tarif adjustment-nya itu dihentikan. Ya, karena tarif adjustment-nya dihentikan, maka ada kompensasi dari pendapatan PLN itu dibayarkan oleh pemerintah. 2017 kalau nggak salah angkanya 7 triliun. Kemudian 2018-2019 tidak ada penyesuaian tarif lagi kan. Nah padahal biaya naik terus. Nah total akumulasi dari kompensasi pendapatan PLN itu dari situ saja, dari tarif saja itu 45 triliun. Nah sekarang ini yang kemudian kompensasi itu yang masih belum dijalankan. Jadi sebenarnya kalau pemerintah memberikan penugasan kepada PLN dalam hal ini misalnya baik melistriki maupun tarif listriknya yang diatur, ya selayaknya memang mereka mendapatkan kompensasi yang wajar. Nah, jadi beban itu muncul karena kompensasi itu mungkin tidak diberikan atau biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan penugasan pemerintah misalnya PSO tadi tidak dibayarkan secara penuh atau tidak dibayarkan oleh on time. Nah, saya kira apapun perusahaannya kalau kondisinya seperti itu tentunya akan sulit juga untuk bisa bertahan. Nah, ini memang kembali ya perlu menjadi perhatian pemerintah untuk harus bisa menyeimbangkan ini. Memang memberikan tugas, ya, tapi pada satu sisi juga PLN itu diatur supaya bisa efisien. Jadi biaya listriknya atau biaya produksi listriknya itu adalah biaya yang paling efisien sehingga tarifnya tidak kemahalan. Kalkulasinya juga lebih matang. Ya, tetapi juga biaya-biaya yang ditimbulkan dari melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara. Seharusnya bisa dikompensasi secara wajar ya, jadi cost recovery itu harusnya menjadi prinsip dan on time gitu loh kira-kira. Baik Pak Fabi, terima kasih atas waktunya bersama kami dan pemirsa jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda.